Oke, untuk manajemen stok di aplikasi sewa perangkat, di sini kita bisa mulai dengan melakukan setup perangkat terlebih dahulu. Di sini kita bisa isikan kategori produknya, sebagai contoh di sini ada tenda, meja, kursi. Kemudian di sini kita bisa isikan nama barang-barang yang disewakan. Jadi di sini bisa hingga, kalau kita lihat ke bawah, bisa sampai 500 nama perangkat. Ya, di sini bisa kategori di sini adalah sama dengan kategori di sini. Kemudian diisi unitnya, saldo awalnya, dan golongan harga sewanya. Jadi misalnya kalau yang nyewanya adalah agen atau sesama teman, mungkin beda harganya dengan harga kalau yang menyewanya user langsung, atau kalau perusahaan beda harganya. Ini bisa diisi sampai 6. Tapi kalau misalnya lebih dari 6 bagaimana? Ini bisa diisikan langsung nanti di bagian transaksinya. Saya ke bagian transaksi. Di sini bisa dilihat di sini ada kolom golongan harga. Nah, di sini nanti bisa diisikan kalau misalnya harganya berbeda. Nah, bisa diisikan apakah jumlah diskon totalnya di sini. Ini jadi dari harga yang diisi bisa diisikan harga diskonnya di sini. Jadi harga tertinggi ya. Oke, saya masuk ke tadi masih ke setup perangkat. Saya kira di sini sudah cukup jelas. Kalau perangkatnya sudah di set di sini, maka itu saldo awal. Jadi kita bisa lihat statusnya di sini. Status perangkatnya selama 1 tahun pembukuan. 1 tahun pembukuan. Jadi di sini ada keterangan penambahan stok atau pengurangan stok. Ini berhubungan dengan pembelian atau status barang. Jadi kalau misalnya selama 1 tahun itu kita ada pembelian, itu diisinya di sini. Misalnya nama barang tenda kerucut, beli lagi nih jumlah 20 set gitu kan. Jadi nama suppliernya. Nah, kemudian di sini kategorinya pembelian. Ini total harganya, dan jangan lupa di sini diisi. Ini diisi dengan rekeningnya. Ya. Kalau misalnya bayarnya hutang, bisa diisi piutang di sini. Tapi untuk pembayaran piutangnya diisikan di transaksi penerimaan atau pengeluaran lain-lain. Ini adalah transaksi, ini adalah kategori laporannya, dan ini asumsinya adalah inventaris atau aset. Kemudian kalau barang-barang itu rusak atau hilang, ini juga diisikan di sini. Jadi di sini diisikan hilangnya itu nama penyewanya dari mana, ini rusak, jumlahnya berapa, karena nanti ini akan mengurangi. Jadi saya contohkan tadi ini ada pembelian baru nih, ada 3 set pembelian baru. Kalau kita lihat ke rekap stok unit yang dimiliki, nah ini ada pembelian baru sehingga jumlahnya bertambah di sini. Kemudian kalau kita lihat di bagian pengurangan tadi rusak dan hilang, ada rusak 2, hilang 1. Ini kalau kita lihat ke rekap stok unit yang dimiliki, nah ini ada pengurangan ya. Jadi stoknya itu akan selalu terupdate setiap saat berdasarkan status ini. Nah kemudian kalau masalah tadi kompensasi akan diganti oleh customernya dan lain-lain, itu diisinya di modul transaksi penerimaan atau pengeluaran lain-lainnya. Oke. Kemudian tadi ada unit yang dimiliki. Kemudian ini rekap unit stok yang disewa. Ini disewa ini artinya statusnya yang booking atau terkirim atau confirm. Ya. Jadi di sini bisa lihat status unit yang disewa. Ada berapa yang di luar nih gitu. Nah, kemudian berikutnya ada unit yang tersedia. Nah, ini adalah stok yang ada, yang dimiliki tadi, dikurangi stok yang disewa. Nah, ini bisa dilihat angkanya selama 1 tahun di sini. Dan angka ini merah ini hanya penunjuk penanda saja. Ini bisa dirubah angkanya. Jadi angka ini dari 50 misalnya mau dirubah menjadi 20, tinggal kita isikan 20 di sini. Maka stok kurang dari itu akan langsung merah. Ya, jadi tidak ada karena ini kan 20 nih, masih maksimum. Kalau kita isikan berapa ini 100 misalnya. Oke, jadi yang di bawah 100 semuanya warnanya merah. Ya. Ini hanya untuk penanda saja.
Kemudian ini ada form untuk monitor pengambilan dan pengiriman. Di sini kita bisa isikan tanggalnya. Jadi tanggal sewa itu tanggal berapa. Jadi kita mau ngecek nih statusnya. Jadi ini tanggal sewa misalnya tanggal 11, anggap ada atau tidak gitu kan. Nah, kosong. Kita balikan lagi tanggal 10 November 19. Kita lihat, oh ini ada yang berakhir sewa tanggal 12, tapi ini statusnya sudah dikirim berarti karena masih di pelanggan. Oke, kita bisa masuk ke monitor pengambilan tanggal 12, masih di pelanggan, berarti barangnya belum diambil nih. Ada barang yang sudah jatuh tempo tapi belum diambil, statusnya masih di pelanggan. Ya, status ini dirubahnya di bagian transaksi. Di sini, ya. Oke, sebelum masuk ke sini, saya kira untuk manajemen stok ini cukup jelas ya.